OSIM di Pramuka terlalu jahat deh. Aduh, Kak, kemana nih jawab tanggapan? Ini pertanyaan agak sensitif ya Sensitif. teman-teman. Kalau ke guru favoritnya Awalnya aku Beta, gabut, cuman setelah masuk saya belajar banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Galaksi, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja. Jadi, kali ini kita bakal buat suatu video menarik tentang bagaimana kalian semua bisa mengenal nih ketos dan waketos kita. Video ini bakal jadi video paling pertama kita dan bakal menjadi topik pertama kita juga tentang mengenal lebih jauh ketos dan waketos Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Nah, tanpa bertunggu lama-lama lagi teman-teman, kita dari tim Mading sudah mengundang ketos kita dan waketos kita, yaitu Kak Alia dan Kak Fadlan. Mungkin sebelum Kak Alia masuk, ini bakal jadi pertama karena Kak Alia dan Kak Fadlan ini mungkin kurang dikenali di sekitar adik-adik kelas 11 karena itu hari itu kayaknya kita nggak pernah ospek-ospekan atau mat sama. Kalau ada kelas 10 paling kenal ya. Nah, ini buat khusus kelas 11. Kalian harus nonton sampai habis. Oke, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe sebelum lanjut ke videonya. Oke? Nah, ini dia ketos kita, Kak Alia. halo guys. Dan waketos kita, Kak Fadlan. Halo. Gimana nih Kak kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. baik, panas ya. Tapi- Panas. panas, panas. Kupang tuh panas banget, apalagi ini bulan September dan panas banget. Oke, sesuai tema kita kali ini, yang temanya tuh judulnya mengenal lebih jauh ketos dan waketos Man Kota Kupang. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, gimana nih Kak? Deg-degan? Karena ini Biasa pertama ya. aja sih guys, biasa aja. Cuman Apa mungkin di sebelah saya ya, kalian bisa lihat. Panas. Ini seperti kursi panas. Oke, kita lanjut aja. Ada beberapa pertanyaan nih Kak. Oke. Tapi ini pertanyaan tuh dari anak-anak Mading yang sudah sediakan. Anak-anak Mading tetap stay di belakang ya teman-teman. Mereka kerja-kerja di belakang sedikit dan menyiapkan beberapa pertanyaan. Tapi jangan khawatir, nanti pada saat sesi terakhir pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di IG Man Mading Galaksi bakal kita tanyakan dan langsung dijawab. Oke? Oke. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa Kak bisa tertarik untuk masuk organisasi OSIM? Karena saya tahu OSIM itu sangat sibuk kerjanya. Betul? Betul. Gimana Kak? Kenapa nih pertama kali bisa tertarik? Siapa dulu nih? Kak sebagai ketua Oke. ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke Beta jawab pertanyaan, pasti banyak banget dari kalian yang belum tahu Beta. Perkenalkan, nama saya Alia Tika Asrar, kelas 12 IPA 1 sebagai Ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Aduh, keren. Lanjut. Kak Fadlan, gimana nih? Kenalin dulu dong sebelum lanjut. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Saputra. Saya kelas 12 IPA 3. Nah, kayak sudah dikenalin dan kakak harus menjawab pertanyaan yang tadi. Oke. Kenapa bisa tertarik nih? Pertama sih emang dari dulu Beta suka banget kayak nonton di sinetron, abis itu di film-film. Banyak banget kayak tentang organisasi OSIS itu. Cuman karena ini madrasah jadi namanya jadi OSIM. Nah, terus kayak mereka tuh kayak yang masuk dalam organisasi itu kayak keren-keren, abis itu Pasti keren. public speaking bagus banget, Hmm. plus kayak dong terkenal di luar. Jadi kayak menurut Beta itu kayak bisa jadi salah satu tempat yang baik buat ketong mengasah ketong punya percaya diri dan banyak-banyak hal gitu. Wow, pasti teman-teman nih yang pada nonton kayak, wow, beta yang mau masuk OSIM nih Harus susah. Soalnya tuh pikir beban pasti banyak, apalagi ketua. Oke, sebelum lanjut nih, ketong kasih tahu ya, kita kan anak Kupang, jadi kita berbahasa mengikuti kita Campur-campur. berdaerah. Jadi bahasa Indonesia campur Kupang, san papa lah.
Oke, tadi kalian sudah ngomong ya. Sekarang Kak Fadlan dulu dong. Kenapa nih bisa masuk OSIM? Apa karena gabut atau gimana Kak? Ya benar karena gabut. Jadi awalnya masuk MAN itu hanya ingin mengikuti organisasi pramuka. Cuman udah lama nunggunya organisasi pramuka tidak ada informasi sama sekali. Makanya dari itu saya mengikuti organisasi OSIM. Awalnya itu gabut, cuman setelah masuk saya belajar banyak hal, cara berorganisasi yang benar bagaimana, cara memimpin gimana, dan lain-lain. Mungkin itu saja. Gitu. Gabut-gabut jadi waketos. Gabut-gabut jadi waketos. Aduh, keren sih. Jadi teman-teman yang gabut, jangan sampai nanti suatu saat ke depannya dari gabut bisa jadi waketos. Siapa yang tahu? Oke, pertanyaan berikutnya ya, daripada lama. Apakah dulu ada orang yang memotivasi Kak Alia dan Kak Fadlan masuk OSIM? Kalau beta duluan, oke. Jadi kalau dari beta, pertama beta sonde belum ada sih buat orang yang motivasi. Cuman dari yang B cerita tadi, B nonton dan segala macam, itu yang bikin beta jadi termotivasi untuk masuk OSIM gitu. Oh, jadi nggak ada orang ya Kak yang di sini di MAN? Enggak. Oke, kalau gitu kalau Kak Fadlan sendiri? Kalau beta ya karena gabut, sana ada yang motivasi. sana ada Kecuali jadi waketos, ada yang motivasi beta untuk jadi waketos. Siapa Kak? Boleh Kak dibocorin? Kak Fajar. Oke, ini buat Kak Fajar mungkin yang lagi nonton nanti ternyata Kak Fadlan termotivasi oleh Kak Fajar. Itu angkatan berapa ya kira-kira? Biar teman-teman juga tahu kan? Angkatan Berapa? Baru lulus tahun kemarin. Oke. Grogi Kak? Panas. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih pengalaman yang paling buruk pada saat kakak menjabat menjadi ketos dan waketos? Pengalaman buruk ya? Apa tahu mungkin sebelum jadi OSIM atau sesudah jadi OSIM pengalaman buruk? Pengalaman ada sih, cuman kayak paling omongan-omongan tuh banyak banget ya guys, banyak. Aduh. Kayak dong pasti kayak omong kalau misalkan kotong bikin pasti ya emang jadi ketua dan wakil ketua tuh harus dicontohi begitu, jadi apa ya kayak jadi suri tauladan buat gitu masyarakat MAN lah. Tapi kan selamanya kotong harus selalu benar gitu kan. Ada kadang kotong kesalahan beberapa begitu. Nah, itu tuh yang kayak dong cuma melihat di satu itu kayak aduh. Sedangkan padahal banyak banget yang kayak kotong kasih contoh dong, tapi mungkin anda terlalu diperhatikan dan dong fokusnya ke kesalahannya kotong saja. Oke, itu namanya manusia ya, selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Sudah benar dikasih salah. Aduh, gimana sih? Kalau Kak Fadlan sendiri gimana nih? Pengalaman buruk ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada. To the point. Simple to the point. Itu kayak laki-laki ya. Kalau perempuan tuh masih belit-belit, kalau laki-laki satu arah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, aduh ini tuh pertanyaan agak-agak panas. Guru-guru harus pada nonton sih. Siapa guru terfavorit dan siapa guru yang tidak terfavorit di MAN Kota Kupang menurut Ketos dan Waketos? Oke. Siapa nih? Oke, ini pertanyaan agak sensitif ya teman-teman. Tapi kalau dari beta sendiri, kalau ke guru favoritnya beta Ibu Ika sih, karena Ibu Ika kan juga katong punya pembimbing OSIM. Jadi kayak banyak banget yang katong dibantu sama Ibu Ika. Habis itu ada yang katong tahu tuh pokoknya dibantu banget sama Ibu Ika. Dan Ibu Ika juga mengajar. Jadi kayak Ibu Ika kayak hebat, bisa bagi waktu banget. Padahal Ibu Ika juga punya sih, Kak. kerjaan tuh banyak sekali teman-teman. Aduh, semangat buat Ibu Ika. Semangat Ibu. Tapi kalau buat jurusan favorit kan ada sih. Ketemu kan semua guru tuh ketemu guru. Tapi ya mungkin ada dong punya kesalahan-kesalahan. Tapi ya ketemu ada boleh pikir yang dong kesalahan. Ketemu harus pikir dong punya kayak dong kasih ketemu ilmu banyak gitu. Ketemu harus bersyukur begitu. Kawan, gimana? Ibu Ika sama beta punya wali kelas Ibu Ria.
Ibu Ria, Ibu Ika, wow, Balik fansnya kelas lebih juga sih. banyak nih kayaknya. Pokoknya yang jadi kesiswaan tuh pasti disenangi anak-anak, soalnya kan selalu bertemu dengan kita, selalu membimbing kita. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Aduh, ini berapa menit ya? Semoga jangan terlalu panjang biar teman-teman juga nontonnya jangan bosan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak kakak cerita sedikit waktu pertama kali kakak mau menjabat menjadi ketos dan waketos? Pertama kali lah. Atau kalau tidak, pengalaman pertama waktu jadi ketos dan waketos. Oke, buat jawab pertanyaan yang tadi Kiki udah kasih. Jadi, beta mau cerita. Jadi sebelum beta bisa sampai ke tahap jadi ketua OSIM, itu harus lewati beberapa tahap dulu, guys. Nah, pertama tuh sebelum kan beta waktu kelas 10 itu kan COVID. Nah, itu beta coba-coba tuh asing-asing iseng-iseng nyoba masuk ke OSIM nih. Pas di situ ada pembukaan pendaftaran, terus di situ ada beberapa bidang tuh. Nah, habis itu pas pertama daftarnya di bidang keagamaan. Terus pas dikasih tahu ternyata ada di situ inti OSIM. Nah, Alia tanya tuh ke kakak OSIM yang sebelumnya. Alia tanya, "Kak, di situ boleh kalau inti OSIM tuh kayak gimana?" Terus kakaknya tuh jawab, kayak ketua, wakil, dan sekretaris begitu-gitu. Terus abis itu Alia tanya, terus kalau Alia yang kelas 10 boleh nggak coba masuk tuh? Abis itu kakaknya bilang kalau emang niat boleh. Sudah, coba. Ya udah Kak, ini Alia coba jadi ketua OSIM. Kelas 10 loh Gila. Kelas 10 berani banget. Betul. Iseng-iseng saya habis itu ternyata pas masuk Alia masuk kan ada 6 orang. Ada 6 orang, tapi di situ kan masing-masing toh. Berarti ada 3 ya? Ada 3 3. kelompok. Sonde itu di tesnya masing-masing sendiri-sendiri. Sonde ada kayak waktu beta pun waktu itu. Jadi abis itu kan ada tes nyaji dan segala macam. Dan itu rata-rata semua yang ikut semua itu kelas 11. 11 yang mau naik kelas 12, tapi beta sendiri yang kelas 10. Jadi berani banget. Sumpah itu betul-betul sih. Pas beta tes ternyata beta masuk di 4 besar. 4 besar tuh. 4 besar apa 6 besar tuh. Sudah habis itu pas di tes omong habis itu tanya wawancara segala macam, dan ternyata beta jadi wakil sekretaris di situ. Wow, sudah wakil sekretaris. Ya, wakil sekretaris dia terlalu yang kemana-kemana juga dia punya apa, cuman ya tetap masuk inti. Tapi kan susah, inti ya gak susah. Melewati berbagai banyak rintangan dan tantangan. Betul. Oke. Sabar, belum selesai. Aduh, panjang banget. Habis itu baru pas kelas ini 12 ini baru beta tes jadi ketua OSIM dan ternyata beta masuk gitu. Selamatnya udah, tapi sudah ini loh, udah luar biasa banget Kak. Kak Patlan gimana nih waktu pertama kali jadi OSIM atau sebelum jadi OSIM, rasanya atau pengalamannya? Mulai dari masuk. Oh, dari masuk sah. Masuk dengar. Kan karena gabut. Dia mau banyak nih, Wei. Pertama itu ambil formulirnya, di situ ada banyak bidang-bidang sama inti. Saya lihat inti gak minat, dari saya pilih bidang-bidang. Saya pertama di bidang keamanan, cuman waktu pembagiannya saya dimasukkan ke bidang keagamaan. Nah, di situ saya bersama teman-teman saya mengurus di masjid, siapa yang nanti jadi kultumnya, imam sholat Jumatnya, azannya sholat zuhur siapa, kami bagi-bagi tugas di situ. Nah, ini sudah sampai di penghujung acara. Jadi sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan dari IG Mading Galaxy. Jadi kita nggak pilih semua ya teman-teman, yang menurut kita penting-penting aja, dan ada juga yang nggak penting sebenarnya. Cuman ya dijawab aja biar tambah asik. Oke, kakak siap nggak nih? Siap, Sa. Kayaknya ada yang lebih panas nih di sini. Oke, tapi kita cari yang normal-normal aja ya. Oke, ini. Apakah praktik toleransi di MAN sudah optimal? Wow. Siapa Gimana nih, Kak? yang kasih pertanyaan?
Dari punya dia. Punya dia. Siapa dia? Dia siapa tuh? Oke, gimana nih Kak jawabannya? Oke, jadi buat pertanyaan yang tadi, toleransi yang di Man Kota Kupang udah optimal atau belum? Menurut dari Ale pribadi sih, dan kayaknya udah lumayan optimal. Karena waktu itu juga ada apa sih kegiatan waktu itu kayak Man Kota Kupang datang kayak untuk toleransi dengan agama sebelah itu dengan membantu membersihkan lingkungan di sekitar gereja gitu. Dan habis itu juga ada makan bersama sih kalau nggak salah. Ya makan bersama. Sama juga ada waktu pas ada tetangga kita kan juga nggak semuanya seagama kan. Jadi ada waktu itu tetangga kita yang meninggal dan kita menjenguk gitu lah. gitu. Dan itu kita datang ke mereka untuk bela sungkawa gitu. Nah, gimana nih? Kak Fadlan bisa berkomentar sedikit? Kalau beta kayaknya sudah optimal karena waktu itu ada seorang Pendeta. bukan Apa ya? sebenarnya seorang abdi negara Pak Polisi di depan Madrasah Alia Negeri Kota Kupang itu ada yang meninggal. Jadi waktu itu sekolah kami diliburkan karena takutnya nanti mengganggu proses pemakaman. Wow, keren banget sekolah kita. Ketua OSIM di Pramuka terlalu jahat deh. Aduh, Kak, kemana nih jawab tanggapan? Ini siapa? Oh, son boleh rahasia aja orang. Pokoknya ada orang yang tanya kayak begitu, Kak. Oke. Kemana Kak jawab tanggapan? Tanggapi ya. Jadi begini, kan mungkin dari Basang Jiu yang Anda ikut Pramuka, Basang Anda tahu beta di Pramuka. Jadi beta menjabat di Pramuka juga sebagai Ketua Dewan Ambalan Putri, ya ketua dan ketua lagi gitu. Aduh, jadi ya tugasnya semakin banyak. Tapi ya Bapak alhamdulillah. Dan kenapa beta di Pramuka beta dia jahat sih, cuman mungkin kayak tegas gitu toh, kayak agak kasar gitu. Karena emang di Pramuka kan kayak gitu, kotong harus lebih tegas. Sedangkan kalau misalkan di sekolah kayak ya sudah beta hanya mungkin kayak sekasar itu, kayak kan ini cuman apa ya, kotong bukan untuk biar terlalu tegas begitu. Kayak setidaknya kotong tahu lingkungan sekolah dan kotong bisa ikut peraturan gitu toh. Nah, kalau di Pramuka kan emang kotong harus bisa tegas dan disiplin juga itu. Jadi dalam dasar dharma kan juga harus ada disiplin tuh. Nah, kadang tuh ada dari adik kelas dong yang ikut Pramuka agak-agak lambat ya teman-teman. Jadi susah diatur juga. Maka dari itu beta harus lebih tegas dikit gitu. Nah itu teman-teman jangan menyimpulkan kalian tuh nggak jahat guys, kalian tuh baik, cuman pada tempatnya, dan jahat pun ada pada tempatnya. Jadi kalian jangan sembarang menyimpulkan saja, oke? Makasih loh yang sudah kasih pertanyaan. Nah gitu dulu video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay terus di video ini. Dan pasti bakal teman-teman akan lebih mengenal ketos dan waketos habis nonton video ini. Jadi makasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong guys. Masuk man. Oh iya, jangan lupa kalian masuk man yang adik-adik MTS dong. Masuk man tuh terus. Masuk. Oke, dadah.